Donald Trump sebagai Presiden Amerika membuat sebuah keputusan yang cukup membuat banyak teman-temannya kayak mulai jaga jarak. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Makanya lagi rame di internet, banyak Kanada itu kayak ngegas gitu, kayak, woi Amerika, jangan kayak gini dong. Gak suka kita sama sikap lu. It's just insulting. Insulted? Absolutely. You know, we are Canadians first. I think we're good here in Canada. On behalf of all Canada and with our full chest and all politeness, Cheeto. Yes, ini semua gara-gara Trump bikin pembicaraan dan keputusan yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk Kanada. Dan secara sejarah Kanada adalah salah satu ally, salah satu kerabat dekat Amerika, bahkan tetangga, sebelahan banget, dan udah sering banget dan kompak banget dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi, politik global, bahkan urusan militer. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama USA dan Kanada? Apakah Kanada mundur dari aliansi Amerika? Disclaimer, gue bukan anak HI atau hubungan internasional. Gue ngikutin ini karena gue suka sama bagaimana dunia lagi rame-ramenya di internet. Dan gue juga orang yang cukup ngikutin bagaimana sih perkembangan politik, ekonomi, sosial di luar negara kita. Jadi kalau kalian punya koreksi dan kalian mau kasih info tambahan, gue sangat terbuka dan bahkan gue pengen ngewajibin kalian ngelakuin itu di kolom komentar di bawah. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kanada sama US itu lagi tegang-tegangnya. Lagi bener-bener uratnya pada keluar semua. Ini nggak bohong, ini bahkan sampai disampaikan sama masing-masing pemimpin negaranya. Bahkan sampai si Trudeau itu bilang nggak bakal takut untuk ngadepin ini semua. Dan akhirnya ramailah sebuah istilah yaitu elbow up. Elbow-nya Kanada, jadi kayak apa ya, kayak simbol perlawanan gitu loh. Kayak lu mau kasar, kita juga bisa kasar. Itu definisi kotornya dan sederhana dan paksaan dari gue ya. Mungkin kalian bisa tambahin konteksnya full di bawah. Kalau nggak salah juga berasal dari sebuah permainan hoki di Kanada, yang dimana mereka juga biasanya bikin pertandingan lawan Amerika. Wanna say, elbows up, folks. Elbows up. We're keeping our elbows up, bud. Dan ini kayak simbol perlawanan gitu loh. Simbol, bukan perlawanan, kayak lu mau nantangin, ayo gitu. Tapi kenapa ini semua terjadi? Kenapa orang yang tadinya anteng-anteng aja, kalem-kalem aja antara Kanada sama Amerika, tiba-tiba jadi kayak, woi, ribut yuk. Itu semua karena kenaikan tarif yang Trump terapin ke berbagai macam negara. Salah satunya adalah Kanada, dan dalam hal ini adalah paling besar itu ke import besi. Tulang di dendritnya adalah si Trump ini pengen orang-orang yang import besi dari Kanada itu ya kena bayar lebih untuk pemerintahan Amerika baru bisa dapetin gitu. We're following the breaking news. President Trump saying he is now doubling the tariffs on Canadian aluminum and steel as markets reel for a second day in a row. The Dow Jones down. Yes, banyak orang yang kagak paham gitu kalau tarif impor ini tuh buat impor, bukan Kanada ambil barang Amerika, tapi ketika Amerika ambil barang Kanada. Kok bisa begitu? Ini gue jelasin lagi-lagi ke bahasa kasar ya, tapi kalau kalian ahli ekonomi mungkin bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Kasarnya gini, oke, gue adalah perusahaan yang butuh bahan besi. Di Amerika, bahan-bahan besinya either kualitasnya kurang oke, atau biayanya mahal, atau harganya nggak tepat. Kanada ternyata punya solusinya gitu, lebih murah, lebih sesuai kebutuhan gua, dan ya udah gue impor aja dari Kanada. Ada tarif impor tapi kayak ya udahlah masih nutup gitu dibandingkan gua ngotot minta sama yang punya Amerika itu sendiri karena ya nggak pas sama perusahaan gua. Nah tapi sekarang kalau lu orang Amerika pengen beli besi dari Kanada, ya lu kena biaya tambahan yang luar biasa karena kebijakan Trump. Jadi bukan ekspor ya, tapi kebalikan, impornya. Kok Trump bisa mikir kayak gitu? Lagi-lagi bahasa kasarnya atau penyederhanaannya, Trump pengen American first itu. Jadi dia pengen ya si orang-orang yang jualan besi dalam Amerika itu dibeli duluan sama orang Amerika rather dan orang Amerika beli ke Kanada. Nah, untuk semacam men-trigger kejadian itu terjadi ya dengan cara memberikan kebijakan kalau lu impor dari luar, lu kena biaya tambahan. Sebenarnya di atas kertas keren gitu kan, dan sesuai gitu. Tapi masalahnya, perusahaan-perusahaan yang nyediain besi di Amerika belum sebagus Kanada. Dan udah banyak perusahaan Amerika yang bagus, tapi mereka butuh besinya dari Kanada. Dan Kanada punya banyak keuntungan ketika mereka berdagang besi dengan Amerika. Di atas kertas bagus, tapi kenyataannya sepertinya kurang memuaskan. Bahkan untuk orang-orang Amerikanya itu sendiri, walaupun terkesan American first. Ya tentu buat
Kanada juga nyebelin gitu. Loh, kita kan selama ini berdagang udah baik-baik aja, kenapa tiba-tiba lu tambahin tarif? Ya banyak perusahaan jadi nggak mau import dari Kanada ke Amerika lagi dong, kayak, woi, mahal nih. Dan yang kedua yang bikin Kanada itu jengah sama Amerika itu sebenarnya adalah yang mungkin secara sosial ya, yang banyak orang Kanada juga langsung jadi kompak, yang dimana mereka sebenarnya juga lagi pada nggak suka sama pemimpinnya sekarang, tiba-tiba jadi kompak. Yaitu adalah tiba-tiba Trump punya usulan, dia ngomong kalau gimana kalau kita aneks Kanada. Aneks itu bahasa Indonesia apa? Jadi kayak tiba-tiba dia bilang, Amerika kan punya state nih, negara-negara bagian nih kan. Gimana kalau negara Kanada jadi bagian dari kita gitu? What? I would love to see Canada be the 51st state. The Canadian citizens, if that happened, would get a very big tax cut. Random banget ya, kayak statement yang terkesan tidak harm, tapi sebenarnya sangat-sangat jelas tendensinya dan niatnya dan apa yang maksudnya gitu loh. Ya bayangin tiba-tiba Australia bilang gitu ke Indonesia, kayak apa dah? Nah di situ akhirnya yang juga membuat banyak masyarakatnya, nggak hanya pemerintah dan kelas bisnis gitu ya, kelas ekonomnya, tapi juga masyarakat sosial Kanada yang bilang, woi Trump, mulut lu udah kacau balau, bisa-bisa aja ngomong tiba-tiba kita diambil. We say no, thank you, sorry. Off. I think it's a load. Hell no. I'd have to say no. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin ada yang kelewat ya. Pertama itu adalah kebijakan imigrasi yang dimana dulu ya orang tuh ke Kanada, ke Amerika tuh ya ketat, ada penjagaan. Tapi kayak sekarang sama Trump tuh bikin lebih ribet. Bagaimana Trump tiba-tiba jadi lebih kayak memihak Rusia daripada Ukraina, yang dimana Kanada udah full power ngebelain Ukraina, tapi tiba-tiba kok dia kayak jatuh hati sama musuh ke Rusia. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murder dictator. Make that make sense. Dan mungkin berbagai macam faktor lainnya, mungkin juga kita bisa lihat konflik di dalam negeri Kanada juga kelihatan ini bisa menjadi sebuah gerakan politik yang bagus buat pemimpinnya. Tapi intinya, yes, Trump membuat ketegangan aliansi antar aliansinya sendiri jadi makin tegang. Tapi yes, Kanada itu jadi kayak antagonis ke Amerika bukan tanpa sebab, tapi karena si Amerikanya itu sendiri, karena kebijakan-kebijakan Trump yang tiba-tiba ngejahatin dalam artian ngebuat Kanada merasa dirugikan secara sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Tapi bukan berarti Kanada langsung mendeklar bahwa mereka itu mundur dari aliansi, mundur dari NATO, nggak mau lagi temenan sama Amerika dan menyatakan perang. Itu tenang aja, nggak terjadi, dan kalau bisa nggak bakal terjadi. Tapi lebih kepada Kanada meresponnya juga dengan perang ekonomi gitu, yang dimana Kanada juga merespon untuk menaikkan tarif-tarif barang-barang yang diimpor dari Amerika biar mahal gitu untuk diimpor ke Kanada, biar orang-orang nggak impor barang Amerika lagi pakai dalam negeri Kanada lagi, jadi main sendiri-sendiri aja gitu, nggak ada hubungan ekonomi gitu, dan lain-lain. Jadinya Kanada yang tadinya yes man-nya Amerika, menurut gua gitu loh, bisa jadi yes man atau tetangga baiknya Amerika, sekarang mulai jaga jarak. Endingnya bagaimana, no? Belum ada ending. Ya ini ketegangan yang masih terjadi antara Donald Trump sama Kanada, dan bahkan Donald Trump dengan aliansi lainnya. Donald Trump ini lagi bener-bener punya kebijakan-kebijakan yang kayaknya tuh lebih mau bersahabat ke negara-negara yang bukan aliansi lamanya gitu. Sedangkan aliansi lamanya kayak tiba-tiba dievaluasi ulang gitu. Apakah kita masih oke beraliansi sama mereka secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan tentu saja ini akan membuat stabilitas politik ekonomi dunia lumayan kegoncang. Berita terakhir sih gue lihat dolar cukup turun ya di berbagai macam mata uang, dan banyak banget faktor yang bisa kita bahas. Tapi intinya dari pembahasan hari ini adalah yes, Kanada udah mulai jaga jarak dengan Amerika, walaupun masih berteman, tapi kayak udah mulai, wah gue nggak bisa selalu mengiyakan dan selalu setuju sama lo nih. Sekali lagi gue berharap buat teman-teman HI atau yang lebih ngikutin politik, atau sesimpel kalian nemu kesalahan gue dan mau mengkoreksi gue, silahkan banget kritisi gue di kolom komentar di bawah. Mungkin ada tambahan informasi, mungkin Trump udah ngangkat perang tarifnya, atau Kanada yang ngangkat duluan, atau ada perjanjian baru, atau malah ada kasus baru, silahkan tambahin di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama pembahasan politik internasional kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.